Kalau berbicara kendaraan tempur atau harian di Indonesia, pasti netizen suka banget sama mobil yang pakai sasis leather frame, rear wheel drive, spare part melimpah, dan mesin yang badak meskipun perawatan ngasal. Hal tersebut memang ngebuat kita tenang saat pemakaian sehari-hari dan juga untuk niaga. Contoh mobil-mobil tempur andalan orang Indonesia adalah Toyota Kijang, Avanza, Suzuki Carry, Isuzu Panther, hingga Ford Ranger. Tapi kalau kita ngomongin negara Paman Sam, kendaraan tempur yang diandalkan para masyarakat adalah sebuah pickup truck. Karena memang serbaguna banget, berkat kapasitas kargo, akomodasi, dan juga torsi mesin nih. Tapi guys, pada tahun 80-an sampai 2010-an, sempat ada sebuah sedan andalan masyarakat Amerika karena reliability-nya yang bagus, nyaman, dan juga serbaguna. Sedan ini menggunakan leather frame, pakai mesin V8, dan banyak instansi yang pakai mobil ini buat operasional. Ini adalah Ford Crown Victoria. Sebuah raja jalanan pada masanya karena para sipil pada ketakutan kalau mobil ini mendekat. Penasaran dengan sedan tangguh ini? Simak terus di UCR Channel. Ford Crown Victoria adalah sebuah sedan 4 pintu full size buatan Amerika Serikat. Pada saat itu, Ford berencana untuk membuat sedan yang tahan banting, gampang untuk dirawat, dan pastinya sangat reliable. Makanya mobil ini terlahir dengan teknologi yang cukup simple dan agak outdated untuk standar sekarang, tapi daya tahannya luar biasa nih. Dengan sasis leather frame dan penggerak roda belakang yang biasa digunakan di mobil SUV, serta mesin V8 yang masih SOHC dengan 2 valve per silinder, ngebuat mobil ini tangguh banget dan mudah untuk dirawat nih. Makanya banyak banget penduduk Amerika yang make untuk kegiatan operasional nih. Contohnya dipakai sipil, pejabat, taksi, bahkan dipakai kepolisian Amerika yang disebut-sebut sebagai mobil polisi terbaik di Amerika Serikat. Crown Victoria sebenarnya udah diproduksi pada tahun 1991 sebagai generasi pertama. Mobil tersebut merupakan penerus dari Ford Ltd Crown Victoria dan menggunakan sasis leather frame andalan Ford, yaitu Ford Panther Platform. Sasis ini juga digunakan di mobil merek selain Ford nih. Contohnya itu ada Mercury Grand Marquis, Mercury Marauder, dan Lincoln Town Car. Hebatnya dari Crown Victoria dari generasi pertama ini adalah aerodinamisnya yang bagus banget dan memiliki coefficient of drag yang rendah. Cuma 0,34 aja nih. Jadi lebih stabil saat di kecepatan tinggi. Fakta menariknya, meskipun ini mobil Amerika, tapi perakitannya itu di negara Kanada guys. Loh kok bisa sih? Alasannya itu adalah karena merek Ford rata-rata memproduksi mobil yang sangat boros BBM. Salah satunya Ford Crown Victoria ini. Dia punya konsumsi BBM yang boros banget, yang ngebuat Ford harus bayar pajak mahal ke negara. Namun peraturan tersebut khusus mobil yang diproduksi di Amerika nih. Untuk ngakalin supaya nggak kena peraturan tersebut, perakitan atau assembly mobil ini sengaja ditempatkan di negara Kanada, tepatnya di kota Southwold, Ontario. Karena barang impor nggak kena peraturan tersebut nih, jadi Ford nggak perlu bayar pajak tambahan kalau mobilnya ini boros BBM. Emangnya mobil ini berapa cc sih? Jadi guys, bisa dibilang Ford Crown Victoria itu pakai mesin V8 yang kapasitasnya itu gede banget. Buat orang yang biasa pakai sedan Jepang, pasti kaget dengernya nih. Yaitu pakai 4600 cc V8 tanpa turbo nih guys. Ford menyebutnya dengan nama Ford Modular Engine. Dan ini merupakan salah satu mesin Ford yang paling badak dan gampang rawatnya. Karena mekanikalnya ini masih cukup simple. Contohnya ini masih SOHC dan hanya 2 katup per silinder yang bekerja. Memang sih karakter kayak gini punya kekurangan di tenaga dan akselerasi di putaran atas. Terlihat generasi pertamanya ini, tenaganya cuma 190 horsepower sampai 210 horsepower. Tapi emang karena SOHC, torsinya itu instan dari RPM bawah. Total torsinya itu 352 Nm sampai 366 Nm. Konsumsi BBM kalau menurut gue ya, ini termasuk normal untuk cc segede ini. Dalam kota masih bisa 7,2 km per liter dan luar kota bisa 10,2 km per liter. Tapi inget ya, itu jalanan Amerika. Mungkin kalau di Indonesia bisa 1,3. Akselerasi 0 ke 100 km per jamnya cuma 9 detik
dan top speednya 200 km per jam. Not bad lah ya buat V8 tradisional dengan 2 valve per silindernya. Masih bisa ngejar mobil-mobil normal kebanyakan di jalanan. Generasi pertama Crown Victoria berhenti produksi pada tahun 1997 dan digantikan dengan generasi keduanya pada tahun 1998. Generasi kedua ini bisa dibilang salah satu mobil yang paling populer di Amerika Serikat. Selain dipakai sama sipil, taksi, pejabat, bahkan polisi, mobil ini juga sering banget muncul di film-film Hollywood. Buckle up for safety, mother. Bahkan ada film yang pakai nama mobil ini. Jadi bisa dibilang ini populer banget nih. Ibaratnya ini Avanza-nya Amerika lah. Alasan pertama warga sipil menyukai mobil ini adalah dari kenyamanannya cuy. Suspensi empuk, lembut, serta mesin V8 yang halus tapi torsinya gede. Bahkan kelebihan lainnya di mobil ini punya space interior yang sangat luas. Karakter interior dari Crown Victoria ini nggak ada konsol tengah dan kursinya nyambung guys. Makanya interiornya ini bisa diisi 6 orang dengan nyaman. Karakter mobil tangguh juga nggak hilang dari generasi sebelumnya. Bahkan bisa dibilang generasi kedua ini lebih reliable lagi. Banyak banget para pemakai yang kilometernya itu tinggi-tinggi banget. Ada yang 600.000 km, 800.000 km, bahkan ada yang 1 juta kilometer tanpa turun mesin dan masih berjalan normal. Gokil gak tuh? Kapan lagi brand Amerika tapi se-reliable Toyota? Secara sasis dia masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu Ford Panther platform, tapi banyak banget improvementnya supaya lebih rigid, nyaman, dan juga safety. Terbukti sasis yang baru ini lebih kuat 20% ketika kena benturan. Suspensi belakang juga didesain ulang menggunakan trailing coil spring agar handlingnya lebih bagus lagi. Karena emang mobil ini terkenal body rollnya yang limbung banget khas leather frame. Mesinnya juga sama kayak generasi sebelumnya, yaitu Ford Modular Engine 4600cc V8, tapi internalnya udah disetting lagi dan banyak komponen yang lebih diimprove lagi sehingga tenaganya naik lumayan signifikan. Contohnya silinder headnya itu udah diganti, pengapian diganti coil on plug, dan juga penambahan knock sensor. Tenaganya naik menjadi 224 horsepower. Bahkan varian dual exhaust menghasilkan 235 horsepower dan torsinya 373 Nm. Meskipun masih pakai 4-speed automatic rear-wheel drive yang rasionya itu panjang banget, akselerasi 0 ke 100-nya lebih cepet nih, yaitu menjadi 8 detik dan top speednya bisa 215 km per jam. Untuk varian kepolisian, namanya ini Crown Victoria Police Interceptor. Para polisi di sana emang bener-bener suka banget sama mobil ini. Karena daya tahan mesin, serta sasis yang sangat kuat seperti pickup truck. Kalau lo lihat footage mobil ini lagi ngejar kriminal, polisi dengan pedenya nabrakin mobil ini ke penjahatnya, dan sasisnya masih tetap kuat. Karena ini heavy duty dan sering dipakai buat ngejar orang, makanya handling dan powernya diimprove lagi. Suspensi dibuat lebih keras supaya nikungnya lebih stabil, dan untuk mesin, intake-nya ini diganti punya Mercury Marauder. Tenaganya naik menjadi 250 horsepower dan torsinya 403 Nm. Ini merupakan varian terkencangnya Crown Victoria. 0 ke 100-nya menjadi 7,5 detik dan top speed-nya bisa 230 km per jam. Lumayan nih buat mesin V8 SOHC dan bobot mobil 1,8 ton. Pada tahun 2011, disitulah para polisi Amerika sedih. Karena mobil ini berhenti produksi dan sudah tidak dilanjutkan generasi ketiganya lagi. Mobil yang banyak jasanya untuk para warga sipil dan kepolisian Amerika berhenti produksi pada 15 September 2011 dan sisanya dijual ke negara Timur Tengah. Ini merupakan sedan leather frame terakhir yang diproduksi massal. Alasan Ford memberhentikan produksi mobil ini karena mobil ini sudah terlalu outdated untuk penggunaan zaman sekarang. Contohnya sasisnya masih leather frame, yang dimana kalau sedan masih lebih nyaman pakai sasis monokok. Mesinnya juga masih pakai V8 SOHC teknologi jadul, yang dimana mobil-mobil sekarang sudah pakai mesin V6 yang lebih modern dan efisien, serta Ford memperkenalkan 4 silinder EcoBoost
yang jauh lebih irit dan bertenaga. Meskipun udah outdated, mobil ini memiliki jasa yang banyak serta penjualan yang laris, yaitu sebanyak 2.100.000 unit dari tahun 1992 sampai 2011. Udah awet, torsi gede, kabin luas, rasa berkendara nyaman, ngebuat mobil ini susah digantikan dengan kebanyakan mobil Amerika yang baru.